Hai guys, kembali lagi bersama saya di Podcast Ahmad. Hari ini saya telah mengundang beberapa bintang tamu yang sangat spesial. Mereka dibincangkan oleh banyak media sosial karena prestasi yang mereka raih. Bahkan karena prestasi yang terlalu banyak, membuat sekolah mereka menjadi sekolah nomor 1 di Jakarta. Langsung saja kita sambut Marvel dan Nugroho. Lagi ini nih mereka yang sedang diperbincangkan di media sosial karena prestasinya dan bahkan memenangkan banyak lomba, salah satunya lomba matematika internasional. Bayangkan, internasional. Saya saja dulu tidak pernah ikut lomba atau bahkan juara kelas, kok mereka bisa gitu mendapatkan prestasi dan memenangkan banyak lomba. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk kalian. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Kok kalian bisa sih sepintar dan sekonsisten itu dalam belajar dan sampai bisa menjuarai perlombaan matematika internasional? Gimana caranya dan apakah ada rahasianya? Marvel? Kalau menurut saya, the first way to be a smart student is have a tekad or determination. Jadi teman-teman, pertama harus punya tekad atau tujuan dalam belajar. Contohnya misalnya kayak, oh, aku harus belajar agar aku jadi anak yang pintar, aku harus jadi anak yang rajin, terus dapat membanggakan orang tuaku. Kemudian, setelah kalian mempunyai tekad atau tujuan yang bulat dalam hidup kalian, kalian tentunya harus belajar atau konsisten dalam belajar. Jadi setiap hari itu, misalnya contohnya kalian sisakan waktu kalian contohnya 1 jam setiap hari. Daripada kalian habiskan 4 jam dalam sehari, tapi besoknya malah nggak belajar. Nah, itu nggak bagus teman-teman. Makanya saya pernah dengar notes dari seseorang, mungkin teman-teman pernah cari di Google atau pernah dapat dari buku, yaitu lebih baik membaca 1 lembar buku setiap hari daripada membaca 1 buku sekaligus dalam 1 hari. Nah, setelah kalian sudah konsisten belajar, sudah mempunyai tekad yang bulat dalam menuntut ilmu, kemudian tentu saja kalian harus mengikuti pembelajaran di sekolah dengan serius, dengan fokus, tanpa bermain-main. Nah, karena tentu saja teman-teman, pembelajaran atau ilmu yang telah diberikan oleh guru kita tentu sangat bermanfaat untuk ilmu kita. Apalagi guru telah menurunkan ilmunya kepada kita dan tentu saja kita bahkan bisa menjadi anak yang lebih pintar. Nah, setelah itu teman-teman bisa lagi sharing ke teman-teman sekitar. Contohnya mungkin teman-teman punya teman-teman yang kurang mengerti tentang pembelajaran yang telah dipelajari atau yang sudah dijelaskan oleh guru. Nah, dengan begitu teman-teman kalian pasti bakal merasa terbantu dan merasa terberkati itu. Nah, sekian penjelasan dari saya. Wow, beri tepuk tangan dulu. Jadi itu ya jawaban Anda. Nah, menurut Nugroho bagaimana? Kalau menurut saya sih simpel aja, karena saya sangat ambisius untuk mendapatkan nilai yang bagus dan mendapatkan peringkat pertama. Oh, orang yang ambisius. Nah, kira-kira sebelum lanjut ke pertanyaan kedua, kalian haus gak nih? Haus juga Lumayan sih. sih. Aku punya sesuatu untuk kalian. Punya aqua untuk kalian. Aqua, air mineral yang dapat menyegarkan tenggorokan Anda. Segera beli di minimarket terdekat. Nah, bagaimana? Sudah tidak haus lagi? Wah, menyegarkan sekali. Tenggorokanku jadi seger nih, siap untuk melanjutkan podcast. Oke, langsung kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, awalnya apa sih yang membuat kalian giat dalam belajar, Marvel? Nah, aku yang dulu gak seperti yang kalian pikirkan teman-teman. Mungkin kalian pernah berpikir, aku dari kecil, mulai dari SD, bahkan dari TK merupakan anak yang rajin, suka belajar, taat kepada orang tua, bahkan selalu mendapatkan prestasi. Tapi ternyata teman-teman, dulu saat aku masih menduduki bangku SD, aku termasuk anak yang malas belajar. Dulu bahkan buku catatanku gak pernah ditulis, gak pernah ada catatan yang aku tulis dari guru-guruku. Nah, bahkan malas lagi aku. Udah gitu, badung lagi. Nah, semakin aku naik ke jenjang berikutnya, kelas 2, kelas 3, bahkan kelas 4, bukannya taubat, malah makin kumat. Aku dulu sama teman-temanku suka pergi, bolos dari sekolah, suka
suka pergi ke tongkrongan, suka pergi ke geng-geng lain. Untuk apa? Untuk cari kesengsaraan duniawi lah. Nah, setelah itu akhirnya aku lulus dari sekolahku dengan nilai yang pas-pasan. Orang tuaku tentu kecewa kepada aku karena aku selalu menyanyiakan kesempatan yang telah orang tuaku berikan kepada aku untuk menuntut ilmu. Kemudian karena aku tidak mendapatkan sekolah negeri, akhirnya aku didaftarkan oleh orang tuaku di sekolah swasta bernama SMP Budi Sakti. Di SMP itu, aku baru menyadari ternyata orang tuaku merupakan seorang pekerja keras. Orang tuaku selalu mencari nafkah. Untuk apa? Ya untuk menafkahi sekolahku, untuk membiayai pendidikanku, untuk saudara-saudaraku juga. Tapi aku selalu menyangkannya. Bahkan aku selalu berpikir bahwa orang tuaku selalu meremehkan aku dalam pelajaranku. Nah, dari situ aku mulai bertekad untuk rajin belajar. Aku mengumpulkan segala keberanianku untuk terus maju melangkah ke masa depan yang cerah. Kemudian aku mulai mengikuti beberapa kompetisi. Bersama temanku Nugroho, kami mengikuti kompetisi sains nasional tingkat nasional dengan bidang matematika. Kami bersyukur karena kami dapat menjuarai kompetisi tersebut dengan nilai yang cukup memuaskan. Akhirnya sekolah kami mendapatkan nama yang cukup unggul di Jakarta, hingga banyak siswa-siswi yang daftar di SMP Budi Sakti. Oke, sekian cerita dari saya. Semoga dapat memotivasi teman-teman sekitar. Jadi intinya kamu dulu anak yang suka bolos dan pemalas. Ya, betul. Lalu saat masuk SMP, kamu mulai sadar dengan orang tua kamu yang susah payah banting tulang untuk menyekolahi kamu. Bener banget. Dan pada saat itulah kamu mulai rajin dalam belajar. Ya, saya berharap dengan saya belajar dan juga mungkin prestasi sekolah saya dapat mendapatkan masa depan yang lebih cerah dan juga dapat membanggakan orang tua saya yang telah membanting tulangnya demi mengalahkan saya. Oh, jawaban yang bagus. Makasih. Kalau Nugroho bagaimana? Apa sih yang membuat kamu awalnya giat dalam belajar? Waktu SD, saya sering mendapatkan nilai yang buruk. Maka dari itu, saya ingin meningkatkan kualitas belajar saya. Lalu, saat masuk SMP, saya bertemu dengan Marvel. Ternyata dulu dia juga sama seperti saya, mendapatkan nilai yang buruk. Tapi ternyata sekarang dia terlihat lebih fokus dalam belajar di kelas. Melihat Marvel yang fokus belajar, saya akhirnya lebih serius dalam belajar hingga akhirnya kami berdua dipanggil guru untuk mengikuti OSN matematika. Oh, begitu ya. Lalu, jika kalian sudah besar, apa sih cita-cita kalian? Marvel? Kalau cita-cita saya sih, saya ingin menjadi orang yang berguna untuk nusa dan bangsa. Rencananya sih saya ingin membangun suatu yayasan di mana suatu yayasan ini akan memberikan suatu pendidikan kepada wilayah-wilayah yang mungkin kurang pendidikannya. Contohnya yaitu wilayah Indonesia Timur. Nah, dengan ada yayasan ini saya berharap dapat menjadi wadah bagi siswa-siswi di pelosok untuk memperdalam kompetensi di bidang mereka masing-masing, agar mereka dapat merasakan gimana sih rasanya belajar seperti di perkotaan seperti Jakarta, Makassar, Balikpapan, dan lain-lain. Oh, gitu ya. Jadi intinya kamu itu ingin membantu orang-orang yang ada di pelosok agar bisa belajar seperti di kota. Betul. Oh, oke. Jadi kalau Nugroho apa cita-citanya? Cita-cita saya ingin menjadi polisi untuk menangkap para penjahat atau oknum yang tidak bertanggung jawab atas gelar yang dia miliki. Oh, oke, bagus, cita-citanya bagus. Semangat untuk meraihnya. Wah, sepertinya saya kehabisan pertanyaan nih. Mungkin podcast hari ini akan saya tutup. Ya, mungkin segini saja untuk podcast hari ini. Dan saya juga berterima kasih kepada kalian yang sudah ingin datang menjadi bintang tamu di sini. Dan saya juga berterima kasih kepada kalian yang di rumah sudah menonton podcast hari ini. See you all on the next episode.